bagi pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya dimanapun kita berada saat ini, ketika kita sungguh-sungguh berdoa, ketika kita sungguh-sungguh menyembah Dia, maka Allah Roh Kudus akan hadir bagi setiap kita yang lapar dan haus akan Dia. Terima kasih Tuhan, penuhi kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kami menantikan Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, kami menantikan Roh-Mu. Penuhi kami, urapi kami Tuhan. Haleluya Yesus, kami nantikan Engkau. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami percaya Engkau memenuhi kami. Setiap kami yang lapar dan haus akan Engkau, akan Engkau puaskan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, Tuhan Yesus baik bagi kita. Hari ini kita bangun pagi dengan sukacita dan saya percaya Tuhan menyertai saudara. Dan pagi ini saya mengajak kita berdoa bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu sempurna atas kami. Sepanjang malam Tuhan menyertai kami. Dan saat ini kami melakukan aktivitas kami dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warga kerajaan, hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bahwa di bulan ini kita belajar, Tuhan itu mengangkat orang-orang yang punya kerendahan hati. Dan kita belajar dari Maria, bagaimana Maria memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Ketika dia datang ke Yehuda dalam sebuah perjalanan yang jauh dari Nazaret ke Yehuda ke rumah Elizabeth, dan waktu dia memberi salam, bayi dalam kandungannya bergejolak. Saya percaya bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada bangsa itu. Dan Maria berdoa dengan penuh sukacita, dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan akan menolong bangsa itu. Dan di situ letak bagaimana Tuhan mengangkat bangsa Israel atau menolong bangsa Israel dengan kasih Tuhan. Melalui Maria lahirlah Tuhan Yesus Kristus yang akan menolong bangsa itu. Dan hari ini kita belajar bahwa ketika kita dengan tulus datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Satu firman yang dicatat di dalam surat Lukas pertama ayat 52. Nah, Injil Lukas pertama ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dan catatan firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan menyatakan kuasa-Nya kepada orang-orang yang melukai ataupun membuat orang kat, kepada orang-orang yang menindas orang-orang yang lemah. Dan hari ini kita belajar bahwa melalui Maria, Tuhan Yesus lahir menolong bangsa Israel, bahkan kita semua hari ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama kita belajar, ketika Maria berdoa, Tuhan itu memperhatikan. Pagi ini kita belajar, Tuhan memperhatikan setiap pergumulan yang kita hadapi. Mari datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Sebab yang pertama, Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Kita tidak perlu khawatir akan pergumulan yang kita hadapi. Datang kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ingat, Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan pasti menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Firman Tuhan yang lain juga menyatakan bahwa Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, orang yang remuk hati. Artinya Tuhan selalu ada bagi mereka yang mengalami sebuah pergumulan. Kalau Tuhan memperhatikan kita, kenapa kita mesti takut? Walaupun sesak rasanya, walaupun tidak enak rasanya, tertindas, diomongin, bahkan difitnah, percayalah saudara, pada waktunya Tuhan akan menolong kita sebab Tuhan memperhatikan kita. Kita punya Tuhan yang sempurna, Tuhan yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup, yang sempurna dari generasi kepada generasi. Dan percayalah hari ini bahwa Tuhan memperhatikan kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut, tetap datang dalam pergumulan. Ada satu kesaksian dalam kehidupan yang saya kerjakan. Ketika saya merasa tidak nyaman lagi dalam kehidupan saya harus keluar dari lingkungan itu. Punya komitmen dalam hati saya, Tuhan saya mau berdoa. Dan setiap jam 12 malam saya berdoa. Saya membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mengenal Kristus. Dan saya berdoa, Tuhan lepaskan saya dari lingkungan ini. Lingkungan di mana banyak hal yang terjadi yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan saya mau keluar, tapi nggak bisa. Satu titik setiap jam 12 saya berdoa, waktu itu di Jakarta. Dan saya bilang, Tuhan tolong saya, lepaskan saya dari situasi ini. Pada saat hari-hari tertentu, saya lupa harinya. Tapi waktu saya berdoa, dan saya membaca firman, jelas Tuhan hadir dan berkata pergi ke timur. Sampailah saya di Bali, dan hari ini saya ada di Bali, mengalami sebuah pemulihan, mengalami sebuah kemerdekaan yang dulu merasa bahwa masa depan saya suram. Tapi hari ini saya melihat Tuhan memberikan istri, memberikan anak-anak, dan kami hidup dalam satu keluarga, menikmati kasih Tuhan. Ketika itu saya berdoa kepada Tuhan, lepaskan saya dari situasi ini. Saya datang kepada Tuhan di kamar, jam 12 itu sepi. Dan waktu itu terjadi, saya bersyukur karena Tuhan menolong saya. Untuk itu, itulah kesaksian hidup saya dan saya berbagi buat saudara. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara. Dan yang kedua, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Jadi jangan pernah khawatir.
ada kuasa bersama dengan Tuhan. Dan hari ini saudara, kalau kita mengalami suatu, datang sama Tuhan, bergumul kepada Tuhan. Mungkin kita merasa tertindas, merasa dihakimi, merasa banyak hal dalam hidup kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, Ia akan menyatakan kuasanya. Dan kuasanya dahsyat dan ajaib. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan menolong kita, membebaskan kita. Bayangin saudara, saya mengalami pergumulan itu. Dan pada akhirnya saya dilepaskan oleh karena kuasa Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Hari ini kita belajar. Yang pertama Tuhan memperhatikan, yang kedua Tuhan menyatakan kuasa. Jangan takut, jangan khawatir. Datang kepada Tuhan seperti Maria memuji. Datang kepada Tuhan dengan iman saudara. Maka ketika Tuhan memperhatikan hidup saudara, pergumulan saudara, Dia akan menyatakan kuasanya dan saudara, kita akan tertolong oleh karena Tuhan. Bersyukurlah atas hari-hari saudara, bersyukurlah atas pergumulan, karena semua itu mendatangkan berkat pada akhirnya. Kasih Tuhan menyertai, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.